Kasih buat anugerah, buat campur tangan Tuhan, bahkan buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami masih boleh ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu Bapa. Pada hari ini Engkau berbicara, sampaikan isi hati-Mu bagi setiap umat-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman-Mu, haleluya. Amin, amin, amin. Iya saudara, shalom. Bagaimana kabarnya semua anak-anak Tuhan di Paraan? Ini di Paraan kan? Ya, puji Tuhan ya. Saya tadinya bertanya itu Paraan di mana ya? Ternyata di Indonesia dan ada di sini ya, di daerah Jawa Tengah. Ini Jawa Tengah ya, puji Tuhan. Terima kasih buat Ibu Gembala Mami Esther yang sudah mengundang saya ke tempat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Berapa banyak yang mendengarkan mesbah doa dan mesbah syukur di sini? Oh, hampir semua loh ya, puji Tuhan, semua jemaat mesbah doa yang diberkati Tuhan. Iya, hari ini tema firman Tuhan adalah berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Saudara, saya percaya yang Tuhan inginkan dari hidup kita ini menjadi orang Kristen, orang percaya, bukan hanya sekedar menjadi Kristen. Ya, karena kalau hanya KTP saudara yang Kristen, nanti waktu pengangkatan tiba, dompetnya terbuka, KTP-nya terangkat, dan orangnya tertinggal. Karena yang Kristen hanya, nah itu namanya Kristen KTP. Tetapi Tuhan mau kita ini semua di dalam Tuhan berakar, bertumbuh, berbuah. Ya, jangan hanya menjadi Kristen yang cuma bikin panas kursi gereja, tapi jadilah orang Kristen yang berakar, bertumbuh, berbuah. Artinya hidup kita ini berdampak bagi orang lain. Saya pengen kita buka bersama Kolose pasal yang kedua, Kolose 2 ayat yang ke-6 ya. Kolose 2 ayat yang ke-6 mulai firman Tuhan berkata begini. Kita baca bersama. Ya, semua baca dengan suara yang keras ya, karena saya tahu banyak yang jarang baca Alkitab di rumah. Jadi kita baca Alkitab ya. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nomor 1 dikatakan di sana, karena kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Siapa di sini yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Pasti semua. Kalau belum pulang saja. Ya, semua sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayat ini berkata, karena kita sudah menerima Kristus Yesus ya Tuhan kita, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Mari kita tanamkan di hati kita, apapun yang terjadi di hidup ini, sekali Yesus tetap. Amin. Jangan pernah beralih. Entah karena apapun, karena sekarang banyak pengajaran juga yang aneh-aneh. Ya, saya berdoa supaya saudara tetap di dalam Kristus dan tetap di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya dulu punya teman saudara, pendoa loh di gereja. Kalau berdoa itu berjam-jam. Ya, akhirnya mulai aneh-aneh saudara. Satu kali dia ketemu saya, dia bilang begini. Dia nggak tahu dia ketemu orang-orang dari mana yang membawa pengajaran yang menyesatkan. Satu kali dia ketemu saya, dia bilang begini, Deb, sekarang ada ajaran yang baru loh. Saya sekarang ini kalau berdoa sudah nggak pakai nama Yesus. Oh iya, kenapa? Karena sekarang saya kalau berdoa langsung kepada Bapa, tidak lewat Yesus. Saya bilang, kamu ada jalan pintas ya. Ya, Alkitab berkata tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa kalau tidak lewat. Lah dia bilang dia langsung sama Bapa, tidak lewat perantara.
Kenapa kita harus lewat Kristus untuk datang kepada Bapa? Karena Kristus adalah Tuhan yang menjadi manusia, berkorban bagi kita, darahnya tercurah, sebab akibat dosa adalah maut, dan tanpa darah Kristus kita tidak mungkin mendapat karya penebusan. Lewat Kristus Yesus kita diperdamaikan dengan Bapa. Darahnya yang tercurah memperdamaikan manusia yang tadinya hubungan kita terputus dengan Tuhan. Lewat kematian Kristus kita ini diperdamaikan. Dulu waktu saya belum percaya Yesus, waktu saya belum terima Tuhan Yesus, saya itu dalam hati berkata gini, orang Kristen nih blok loh. Ya, mengerti maksud saya ya? Dulu saya bilang gitu, orang Kristen ini kok bodoh banget ya. Masa percaya Tuhan yang mati? Kalau memang dia Tuhan, kenapa dia mati? Diludahi, dipukul, disalib. Karena saya tidak mengerti kebenaran. Setelah saya jadi Kristen, saya menerima Tuhan Yesus. Saya belajar firman Tuhan dan saya berakar dalam firman. Saya baru tahu justru kalau Yesus datang dan tidak mati, maka gagallah karya penebusan. Memang Yesus itu datang untuk mati. Makanya saudara harus mengerti firman Tuhan loh, supaya saudara ini semua jadi penginjil, penuai di akhir zaman. Karena di luar sana banyak orang yang tidak mengerti, dan Alkitab berkata, siap sedialah kamu untuk memberikan pertanggungan jawab kepada orang yang meminta pertanggungan jawab terhadap imanmu. Kalau ada orang tanya, kamu Kristen ya? Itu kok kenapa Yesus mati? Saya tak kasih nomornya Bu Esther ya. Nanti gue takon dewi karo Bu Esther. Atau iki lo teleponnya Bu Debbie Basir gitu, tanya ono. Maaf saudara, makanya Rasul Paulus berkata, kalau dilihat dari segi usia, saudara-saudara ini semua sudah harusnya jadi pengajar. Tapi tentang asas-asas kekristenan saja banyak orang Kristen tidak mengerti. Kita perlu bertumbuh, berakar dalam Kristus dan tetap di dalam Dia. Satu kali saya naik Grab di Jakarta pelayanan, lalu ada sopirnya itu, dia tanya saya begini, oh ibu ini orang Cina ya? Terus saya bilang, jangan bawa-bawa suku loh Pak ya, saya ini yang pasti NKRI harga mati. Lalu dia bilang, oh berarti ibu anak buahnya Ahok ya? Ya, saya bilang, ya enggak, saya ini yang pasti anak Tuhan. Saya bilang, bukan Pak, saya ini dari Sulawesi. Dia lihat aplikasi saya, ini ibu namanya Debbie Basir ya. Oh berarti ibu agamanya Muslim ya? Saya bilang, dulu. Dia kaget saudara. Loh kok bisa dulu? Iya, sekarang saya jadi pendeta. Loh kok bisa loh? Ya bisa toh Pak, apa yang tidak bisa di dunia ini. Nah berarti ibu harus menjelaskan pertanyaan saya. Orang Kristen itu loh, kok yo percaya Yesus itu Tuhan jadi manusia? Mana bisa Tuhan jadi manusia? Mati lagi. Lalu saya tanya, Pak, Bapak percaya kalau Tuhan tuh maha kuasa? Percaya Bu. Bapak percaya Tuhan bisa jadi semut? Percaya. Tuhan bisa jadi apa saja? Percaya. Karena Dia maha kuasa. Pertanyaan saya, Bapak percaya nggak Tuhan bisa jadi manusia? Terus dia bilang, ya percaya. Nah itu Bapak percaya. Lalu saya jelaskan, kenapa Pak Tuhan harus menjadi manusia? Upah dosa adalah maut. Bapak juga belajar tentang dosa keturunan dari Adam dan Hawa. Manusia jatuh ke dalam dosa sehingga kehilangan kemuliaan Allah. Manusia terpisah dari Tuhan. Satu keadaan yang sangat mematikan, yang sangat memprihatinkan dari seorang manusia adalah ketika hubungannya dengan Tuhan itu
terputus. Bapak tahu, dosa memutuskan hubungan kita dengan Allah. Kenapa? Allah itu kudus. Kita berdosa, kita nggak bisa menghampiri Dia. Lalu Allah beberapa kali berusaha untuk mendamaikan dirinya. Dia kirim nabi-nabi untuk berbicara agar manusia bertobat. Tidak ada yang bertobat. Nabi dibunuh, nabi dianiaya, manusia tidak mau menerima kebenaran. Karena memang upah dosa itu maut. Akhirnya dengan usaha manusia untuk mendamaikan dirinya dengan Allah itu sudah tidak bisa. Apapun Pak kita mau lakukan, Alkitab berkata kebenaran manusia itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Tidak ada seorang pun bisa membenarkan dirinya. Lalu Tuhan berinisiatif untuk mendamaikan dirinya dengan manusia. Dia turun ke dalam dunia. Makanya dikatakan Isa Al-Masih ialah kalimatullah, firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia turun ke dunia, dia Allah yang menjelma jadi manusia. Untuk apa? Mati. Dulu manusia berusaha memperdamaikan dirinya dengan Tuhan lewat apa? Kurban. Sembeli lembu, sapi, kambing, domba. Kalau bikin dosa, curahkan darah. Sampai akhirnya Allah melihat tidak ada lagi korban darah yang bisa membasuh dosa manusia. Dan saudara bisa bayangkan kalau sampai hari ini perjanjian lama masih berlaku, Yesus tidak datang. Apakah cukup kambing, domba, sapi di paraan ini untuk tebus dosa kita? Maka tiap hari saudara antri di pasar untuk tunggu kambing domba. Tidak ada, kenapa? Banyak sekali dosa orang-orang di paraan ini. Habis semua kambing domba. Karena kita kebanyakan dosa. Maka tidak cukup. Sedangkan sekarang saja kita tidak menyembelih kambing domba saja, harga daging naik terus. Ya, kita aja dagingnya naik terus juga toh. Timbangannya. Jadi saudara, bayangkan saya bilang sama Bapak itu. Allah melihat tidak ada lagi korban darah hewan apapun yang bisa mencuci darah manusia. Sudah terlalu bejat, terlalu kotor. Tuhan bilang tidak ada lagi satu pun yang benar. Semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang di pikirannya dosa, di perkataannya dosa, di perbuatannya dosa, tidak bisa diganti dengan darah apapun. Lalu Tuhan berinisiatif untuk turun ke dalam dunia, menyerahkan dirinya sebagai satu-satunya darah tebusan yang akan menghapus dosa manusia. Makanya Yesus dikatakan anak domba Allah. Amin. Ketika Yesus mati di kayu salib, tabir bait Allah itu terbelah menjadi dua. Artinya apa? Tidak ada lagi pemisah antara kita dengan Tuhan. Katakan. Makanya kalau mau doa, doa sendiri, datang sendiri sama Tuhan. Nggak usah titip doa sama ibu gembala. Amin. Jemaat ini apa-apa sedikit titip doa. Ibu gembala doakan, kenapa? Sakit perut. Ibu gembala doakan, kenapa? Kurap. Apa-apa suruh doa gembala. Yesus menunggu kau datang sendiri. Tidak adalah tabir, tidak ada lagi tabir pemisah antara kita dengan Tuhan. Tabir itu sudah dipecahkan oleh Kristus lewat darahnya. Kita bisa datang kapan saja, di mana saja. Engkau punya hubungan dengan Tuhan, terbuka untuk datang. Karena itu orang yang menerima Kristus, dia diperdamaikan dengan Tuhan. Dan satu-satunya kebahagiaan bagi manusia adalah ketika engkau diperdamaikan dengan Tuhan. Kalau engkau diperdamaikan dengan Tuhan, hidupmu penuh damai sejahtera, sukacita dan kebahagiaan. Kalau ada jemaat di Paraan yang masih marah-marah tiap hari, berarti kau belum berdamai dengan Tuhan. Ada di sini ibu-ibu yang tiap hari di rumah marah-marah, nesuai kerjaannya, nesuai. Tiap hari nesuai. Tidak ada toh? Semuanya sudah bertobat toh? Amin. Ya, tiap hari kok kira mutang aku kira. Ini belum diperdamaikan ini. Ya, berarti masih manusia lama ini.
Waktu kita diperdamaikan dengan Tuhan, saya ini dulu hidup dalam dosa ketika saya tidak mengerti kebenaran, saya nggak ngerti Tuhan, saya punya agama, tapi saya nggak mengenal Tuhan. Ini kipas angin kenain saya, tolong, nggak kena sama saya nih, panas. Paraan ini panas ya. Soalnya saya takut kalau tambah panas khotbahnya nanti marah-marah nih. Emosi nanti. Nah, kipas anginnya ya bisa diarahkan ke sini. Nah, ya oke, terima kasih ya, upahmu besar di sorga. Dan di bumi juga ya. Kalau cuma di sorga kelamaan keles. Di bumi juga. Saudara, dulu ketika saya belum menerima Tuhan Yesus, saya ini hidup di dalam dosa, saya melakukan dosa, dan saya pikir apa yang saya mau saya kerjakan itu akan membahagiakan hidup saya. Tapi ternyata dosa itu membawa sesuatu yang tidak berkenan pada Allah. Hidup saya hancur, rusak, sehingga pada akhirnya saya pengen mati, bunuh diri. Apa yang menghancurkan dosa hidup manusia itu dosa. Tapi ketika saya diperdamaikan dengan Tuhan, ini kipas angin kenapa lari-lari ya? Lari-lari dia ya. Saudara, ketika kita diperdamaikan, ya, terima kasih. Memang ini sekarang cuaca panas sekali saudara. Kenapa? Neraka mulai terbuka. Karena kiamat sudah dekat, maka bertobatlah ya. Lalu saudara, saya pengen mati, bunuh diri, iblis tuduh saya udah hancur hidupmu, mati saja. Saya pikir iya, dosa itu sekaya apapun orang, kalau hidup dalam dosa ndak bahagia. Biar punya duit banyak, tapi walaupun kita hidupnya pas-pasan, kalau kita hidup dalam damai bersama dengan Tuhan, kita dimerdekakan dari dosa. Biar tiap hari makan nasi kucing, bandeng, tempe goreng, itu ada damai sejahtera di hati, amin. Berarti tiap hari sudah merasakan tempe goreng terus ini ya. Tapi tidak apa-apa, yang penting damai, ya toh. Daripada orang hidup kaya, saudara pilih mana? Kaya, menderita, atau miskin tapi bahagia? Hati-hati, ini pertanyaan jebakan. Saudara pilih mana? Itu tidak ada dalam daftar pilihan. Memang ini orang Kristen ini tidak mau rugi, mau kaya dan bahagia ya. Tapi nggak apa-apa kalau Tuhan izinkan menderita. Yang penting kita hidup dalam kekudusan, bebas dari dosa, itu kita bahagia loh. Tapi orang kalau hidup dalam dosa, cekot-cekot, bangun pagi udah mumet, sakit kepala, puyeng. Kenapa? Kau kebanyakan dosa. Loh, saya ini tidak bersinah loh Bu, saya ini tidak selingkuh, tapi kau kepahitan. Kau pikul terus kepahitan, aku tuh jengkel sama ini, aku marah sama anakku, marah sama menantu, marah sama ini. Ya kau hidup dalam dosa, kau diperbudak oleh iblis. Ya sehingga engkau tidak merdeka. Orang yang hidup dalam kemerdekaan dalam Kristus itu enak. Ketika saya dimerdekakan Tuhan, saya ketemu Tuhan Yesus secara pribadi. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, berjumpa dengan kuasa Roh Kudus, sebab jika Roh Kudus turun atasmu, maka dia akan memerdekakan engkau. Dia akan menginsyafkan engkau akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Hidup kita dibaharui saudara. Dulu saya ini sebelum bertobat pemarah, mulut saya tukang maki orang, saya berantem sama adik saya pukul-pukulan pakai tangan, saya tendang, ya, saya ini orang paling jahat, kepahitan, sudah semua dosa ada sama saya. Tapi ketika saya bertobat, ya, Tuhan merdekakan saya, saudara. Kenapa kalau kita harus pergi ke Israel? Kita lihat, saudara, Alkitab berkata seperti pohon kurma. Di sana kita bisa lihat pohon kurma di kanan kiri kita. Dan saya melihat pohon kurma itu memang ajaib. Dan kenapa ditulis di Alkitab? Memang Alkitab itu juga luar biasa memberikan perumpamaan. Namanya juga firman Tuhan. Kalau saudara lihat tuh pohon kurma, di tengah tandus begitu berbatu-batu, pohon itu tumbuh, daunnya hijau, berbuah manis. Alkitab bilang kehidupan orang benar itu seperti pohon kurma. Saudara tahu pohon itu ketika ditanam, ditimbun pakai batu besar, dia nggak bisa tumbuh ke atas, dia terus ke bawah mencari sumber air.
Waktu dia dapat sumber air itu nggak 1-2 bulan, bertahun-tahun. Dia ke bawah dulu mencari sumber air. Tuhan itu sebenarnya maunya orang Kristen begitu. Jangan buru-buru naik mimbar, jangan buru-buru pelayanan kalau kau belum berakar ke dalam. Makanya banyak orang Kristen tuh jadi batu sandungan. Udah bolak-balik naik di atas mimbar, ternyata selingkuh. Naik di atas mimbar, ternyata homo. Naik di atas mimbar, ternyata pelakor, ani-ani, simpenannya om-om. Ya, naik di atas mimbar, ternyata pisah ranjang, sama suaminya di rumah berantem, sama istrinya berantem, ndak bicara, ndak omongan 3 hari 3 malam. Tapi naik di mimbar. Kenapa begini terjadi? Karena banyak orang Kristen cepat-cepat mau tumbuh ke atas, tapi nggak mau bertumbuh ke dalam. Ke dalam ini berakar, bicara tentang pembentukan karakter. Pembentukan karakter itu ndak gampang. Pohon kurma itu mencari sumber air ke dalam tuh bertahun-tahun. Ketika akarnya menemukan sumber air, dia punya energi, kekuatan. Waktu tunasnya tumbuh ke atas, dia geser batu besar itu. Saudara tahu kenapa Tuhan mengibaratkan kehidupan orang Kristen itu seperti pohon kurma. Pohon kurma itu saudara, kalau saudara ke Israel, amin dulu aja. Ya, nanti saya berangkat Oktober lagi bulan depan. Saudara, pohon kurma itu kalau kita pergi ke Israel, saya selalu bilang sama peserta, kamu ambil kurma di hotel kalau sarapan pagi, bawa beberapa kurma, bungkus aja di plastik atau di tisu. Nanti kita nih banyak jalan kan, pergi ke sana ke sini jalan, itu nanti kamu capek, nggak biasa di Indonesia ini nggak biasa jalan-jalan jauh, di sana panas. Nanti kalau kamu udah pusing, lemes, saya lakukan itu, makan kurma satu aja langsung celeng, siap jalan lagi. Ya, karena kurma itu sumber energi, buahnya itu manis dan itu bukan gula. Ya, dia mendatangkan kekuatan. Kalau gula itu energi yang menipu. Saudara jangan banyak-banyak minum gula. Ya, itu racun. Tapi ambil gula yang dari buah, sumbernya itu masih glukosa. Kalau udah gula putih itu sudah berubah jadi sukrosa, racun. Rusak ginjal, rusak paru-paru, rusak semua. Itu kurma kalau kita makan udah mulai pusing, aduh keringet kan banyak nih, jalan sana, jalan sini belum makan lagi. Makan kurma satu, langsung tok jer, mata kebuka, langsung semangat lagi. Ini naik Gunung Sinai turun juga masih bisa ini. Ya, turun naik gunung pencobaan juga bisa ini. Ya, itu buah kurma. Bukan cuma itu saudara. Saudara tahu kurma itu kalau di padang gurun datang yang namanya badai angin, itu pohon kurma bisa begini loh, wiung, tapi dia berdiri lagi karena akarnya kuat. Orang Kristen waktu akarmu kuat, mau datang badai angin puting beliung, kau tidak akan pernah jatuh tergeletak. Sebab apa? Akarmu kuat di dalam firman Tuhan, makanya berakar di dalam Dia. Amin. Amin saudara. Gak mudah kau jatuh. Orang Kristen sekarang baru digosipin, baru difitnah, aku gak mau ke gereja. Kenapa? Oh itu ya, cerita tentang sayang, terus udah gak mau ke gereja, baru digosipin begitu, baru difitnah gitu, udah tumbang imannya. Ya biasa aja. Kamu tahu gak, si ini ceritakan kamu begini loh. Oh iya. Puji Tuhan. Amin. Kalau kau direndahkan, berarti kau lebih tinggi daripada orang yang merendahkanmu itu. Nggak usah kau rempong, nggak usah bela diri, nggak usah apa, diamin aja. Yang waras, ya, berarti yang berkeluar itu yang nggak waras. Ya saudara, jadi itu, dan bukan cuma itu, pohon kurma itu saudara kalau sudah mati, akhirnya batangnya menjadi kering, lama-lama membusuk, habis. Tapi ada bekasnya. Para musafir yang berjalan di padang gurun, kalau mereka kehabisan air dan haus di tengah padang gurun, mereka akan cari bekasnya pohon kurma yang sudah mati. Kenapa? Di bawah pasti ada air. Kita nih kalau berakar dalam Kristus seperti pohon kurma, walaupun sudah mati, hidup kita tetap menjadi berkat bagi orang lain. Amin.
Ya. Jadi kalau kita mati nanti banyak yang tangisi, ya ampun baik banget kok mati ya Tuhan. Ya. Tapi kalau hidup kita jahat, orang bilang, kenapa baru mati sekarang nggak dari dulu? Hati-hati loh saudara. Ya. Kalau kita mati nanti, gajah mati meninggalkan, harimau mati meninggalkan, manusia mati meninggalkan utang. Nah ini bayar dulu sebelum mati. Ya, kita mati meninggalkan nama yang orang akan ingat dari kita tuh apa? Saya bilang sama anak-anak saya, kalau mami mati, mami masih jadi berkat. YouTube-nya mami masih ada, orang masih bisa nonton khotbah-khotbahnya mami di YouTube. Sampai puluhan tahun, sampai internetnya ndak ada, satelit meledak, baru ndak ada saya. Tapi selama masih ada satelit, saya masih tetap ada dengan khotbah-khotbah saya. Ya, jadi kalau kita ini mati, saya bilang sama anak-anak saya, kalau kamu mati, kalau kita ini mati, apa yang orang ingat tentang dirimu itu penting. Ada satu pendeta mati saudara, anaknya kepahitan. Saya nggak mau lihat jenazah. Kenapa? Papa saya itu selingkuh. Saya tahu bagaimana kehidupannya di rumah. Jadi maaf, saya kepahitan, nggak mau saya lihat dia di peti. Bayangkan saudara, ya. Padahal hamba Tuhan, tapi nggak ada yang tahu. Kenapa Tuhan bilang kita harus menjadi seperti pohon kurma? Ayo berakar ke dalam hal karakter kita diubah. Saudara, pentingnya kita berakar ke dalam supaya ketika kita ini sudah bersama Tuhan, diberkati Tuhan, kita ini tidak lupa diri. Ketika tantangan datang, kita tidak jatuh tergeletak, kita tetap kuat. Saya yang dulunya sombong, saudara dengar kesaksian saya. Saya dulu sebelum bertobat pelatih senam aerobik loh. Saya dulu pernah kurus. Tidak usah menatap seperti itu. Iya, jadi saya dulu sombong, saya angkuh. Tapi ketika Tuhan proses, saya dulu di rumah nggak pernah cuci baju. Ada pembantu banyak yang cuci. Waktu saya terima Yesus, saya cuci baju orang. Saya jadi kayak pembantu. Tapi itu proses berakar ke dalam. Karena itu sekarang nggak ada lagi yang bisa merendahkan saya, yang menghina saya. Nggak ada, karena memang saya sudah pernah rendah serendah-rendahnya. Kalau kita sudah direndahkan Tuhan, saya yakin tidak ada bapak ibu yang gini, oh dia ngomong-ngomong tuh tentang aku, orang ngerti deh sopo aku, pret, ya, belum ngerti ya aku nih siapa. Aku juga punya harga diri, piro harga dirimu piro, udah ndak ada, sudah dibayar lunas di atas kayu salib. Ndak usah sombong, ndak usah angkuh, direndahkan, puji Tuhan. Masih belum rendah, terus lagi terus. Ndak apa-apa saudara. Itu pentingnya kita ini berakar ke dalam. Itu pentingnya kita ini dibentuk karakter kita. Kita harus mengalami proses supaya hidup kita, kekristenan kita berbuah. Kalau saudara bilang saudara Kristen dari kecil, saya mau tanya, siapa yang sudah menjadi Kristen di sini lebih dari 50 tahun? Nggak ada? Ini jangan mengaku muda ya. Di sini saya lihat sudah tua-tua semua ini. Jangan ngaku-ngaku muda. Nggak ada yang sudah menjadi Kristen 50 tahun? Ada lah ya. Tolong opa-opa, oma-oma angkat tangan lah ya. Mbah-mbah nggih. Ya, angkat tangan coba yang sudah lebih 50 tahun jadi Kristen. Angkat tangan, ada sepeda loh di luar. Nanti dapat sepeda ya, ambil aja sepedanya siapa nggak tahu itu. Ambil aja di parkiran. Yang pasti bukan dari saya. Yang sudah menjadi Kristen di atas 20 tahun. Bayangkan 20 tahun ini sudah bukan berakar lagi, kios oyotan ini sudah. Ya, udah benar-benar ini sudah ya menjadi oyoti apa? Akar tak loh. Bojoku guyu loh. Karena dia juga kaget kok istrinya ngerti oyot. Ya, oyot itu akar yang gede kali ya. Jadi sudah berakar. Masa hidupmu ndak berubah loh? Masa yang dari dulu pemarah sampai hari ini masih pemarah terus? Masa yang dari dulu tersinggungan terus sampai sekarang? Masa yang dari dulu itu kepahitan terus? Masa yang dari dulu selingkuh sampai sekarang selingkuh terus?
Saya tidak akan khotbah banyak selingkuh di sini karena saya lihat sudah berumur. Tidak mungkin lah ya selingkuh ya. Tapi jangan salah, di Jakarta ada oma-oma datang sama saya, Bu Debbie, saya mau konseling Bu, saya ini sudah 65 tahun lebih, ya mau 66, saya mau konseling. Ya udah sekarang aja, enggak, saya mau minta nomor telepon ibu. Ini mumpung ibu ketemu saya, ngomong aja sekarang, masih ada waktu ini. Enggak, saya enggak tega Bu, nanti aja kalau ibu pulang saya telepon. Nomor telepon ibu ada tak, saya kasih. Hampir di rumah dia telepon, Bu saya oma yang tadi. Kenapa? Saya mau konseling Bu. Bu, saya nih jatuh Bu. Jadi saya bilang, aduh oma, makanya kalau jalan tuh hati-hati, apalagi hujan, licin. Ya, kalau perlu suruh tuntun sama cucu. Bukan itu Bu jatuhnya. Lah apa? Saya selingkuh. Oma ini minum vitamin apa? Umur 65, oma selingkuh. Alkitab bilang umur manusia itu 70 tahun. Oma ini umur segini sudah harus siap-siap. Cari baju putih, pilih-pilih peti, iya toh. Sewaktu-waktu semua di absen. Udah mau deket-deket absen ini. Kenapa oma selingkuh? Astaga oma. Jadi begini Bu Pendeta, saya itu tiap hari kerjaan saya jaga cucu di rumah anak. Terus satu saat cucu saya bilang, Oma bisa Facebookan nggak? Ayo, siapa oma-oma yang Facebookan di sini? Tolong angkat tangan. Coba oma-oma angkat tangan. Sekarang banyak bukan kenakalan remaja, kenakalan lansia. Iya, banyak lansia nakal-nakal sekarang ini. Ya, kenakalan lansia akeh. Ya, yang pertama ada lansia selingkuh, nakal-nakal nih di sosial media. Yang kedua lansia kenakalan apa? Pesen Shopee COD. Ini banyak ini. Oma-oma kerjaannya di Shopee, bagian apa? Check out. Jangan ya nak ya, jangan. Jangan ya nak. Lalu saudara, itu oma, saya bilang, terus oma, cucu saya bilang, oma itu HP-nya canggih loh. Oma Facebookan biar ndak bosen. Bagaimana caranya? Sama cucunya diajarin, ya di aplikasi Facebooknya di download, diajarin. Ini oma udah jadi, udah saya pasang foto oma. Oma mau cari teman lama ndak? Nah ini, dia tanya, kenalan oma yang lama siapa? Tak cariin di sini. Orang normal ditanyain kenalan lama, yang diingat siapa? Normal semua ini oma di sini. Kenapa semua jawab mantan nih? Jangan ada kenangan mantan ya, itu hanya ada di kopi kenangan. Saya kalau ditanya orang, suami saya tanya, mantanmu di mana? Udah mati semua mantan saya. Kenapa? Karena tidak ada lagi kenangan mantan. Nggak usah diingat-ingat mantan, sudah berlalu. Oma ingat mantannya, mungkin karena CLBK, ya, cinta lama belum kelar. Oma kasih namanya mantannya, sama cucunya dicari. Cucunya bilang, ini ya oma orangnya. Oma bilang, iya sih, kayaknya dulu memang mukanya begitu. Karena kan sudah lama tidak bertemu toh. Akhirnya oma coba diajar sama cucunya, chattingan begini oma, caranya chatting. Ini cucu menyesatkan oma memang. Jadi hati-hati oma berjaga-jagalah, karena iblis bisa datang dalam rupa cucumu. Dan akhirnya oma bisa terhubung dengan mantan. Orang lain terhubung dengan Tuhan. Ya, kalau nyanyi lagu terhubung denganmu itu sama Tuhan. Jangan terhubung dengan mantan. Akhirnya oma mulai ingat saya ndak. Opa balas, ingat dulu di bawah pohon. Nah ini bahaya opa. Akhirnya nyamuk. Terus saya bilang begini oma. Oma kan baru ketemu di Facebook. Oma kalau tidak kuat iman, ndak usah Facebookan. Oma blokir saja dia atau tutup Facebooknya. Oma ndak usah Facebookan kalau begitu.
Ibu pendeta, masalahnya bukan itu. Kami sudah sering ketemu dan melakukan hubungan. Biasa aja ketawanya. Jadi saya tanya, emang Oma itu Opa tinggal di mana? Oma tinggal di Jakarta, Opa di Kalimantan. Terus bagaimana ketemunya? Opa datang ke Jakarta. Terus ketemu di mana? Di hotel, Bu Pendeta. Saya bilang, kenapa bisa ketemuan di hotel, Oma? Kami ini tadinya tidak kepikiran apa-apa, Ibu Pendeta. Tapi waktu kami ketemu di hotel, terjadilah hal-hal yang diinginkan. Jangan bilang tidak diinginkan. Kalau tidak diinginkan tidak terjadi. Itu pasti karena Oma menginginkan. Oma, ketemu itu di restoran. Kenapa ketemu di hotel? Di hotel cuma ada kasur dan bantal. Oma mau ngapain? Lalu saya bilang, Oma ingat umur, Oma ikhtifar, Oma. Aduh saudara, mengerikan loh. Makanya sekarang ini jangan bilang orang tua-tua tidak perlu dikotbahi tentang perselingkuhan. Banyak orang tua-tua ini, ya, tua-tua keladi. Makin tua makin, nah, tahu ya. Pengalaman pribadi ya. Jangan ya nak ya. Mengerikan saudara. Yang namanya dosa itu ya, sekarang ini bekerja dari semua sisi. Makanya kita ini harus melekat kepada Kristus. Dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun. Apa arti kata dibangun? Bertumbuh. Ya, kita harus bertumbuh di atas Dia, dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Tanda orang itu sudah sungguh-sungguh menerima Kristus adalah waktu hidupmu itu terjadi perubahan. Ya, berubah saudara. Ya, waktu kita bertobat, kenal Yesus, berakar, bertumbuh, ya, firman Tuhan berkata Roma pasal yang ke-12, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Karena itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan tubuh ini loh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Yang hidup bukan yang mati. Yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu ibadah kita yang sejati. Berubahlah oleh pembaharuan budi. Ya, jangan hidup begitu-begitu terus. Ya, lalu kita bilang, ya, Yesus itu, aku sama seperti Yesus. Yesus tidak berubah, aku pun tidak berubah. Yesus memang tidak berubah, tapi kau harus berubah. Amin. Ya, jangan ikuti, jangan bilang saya tidak mau berubah, saya harus berubah. Suami harus berubah. Amin, bapak-bapak. Ya, jangan egois terus. Ya, aku ki wong lanang loh. Ki bapak-bapak itu biasanya begitu. Ya, tapi kita harus berubah. Ternyata firman Tuhan itu berguna untuk membentuk hidup kita. Jadi ibu-ibu besok, ya, kalau kau sudah habis bersih-bersih rumah, ya, suamimu mengotori untuk Tuhan. Amin. Nggak usah terlalu emosi sama suami. Tapi suami saya selingkuh, Bu. Serahkan dia sama Tuhan. Makanya jangan terlalu mencintai suami lebih daripada Tuhan. Artinya apa? Ada orang waktu suaminya selingkuh, dia mau bunuh diri. Karena cintanya habis untuk suaminya. Saya bilang, ibu, kau bodoh. Kenapa kau mau bunuh diri? Karena suamimu selingkuh. Ibu jangan terlalu mencintai suami lebih dari Tuhan. Cintai Tuhan di atas segala-galanya. Karena suami itu cuma dua. Kalau nggak diambil Tuhan, diambil pelakor. Jadi bapak-bapak hati-hati. Ya, kalau kau diambil pelakor, istrimu berdoa, Tuhan, daripada diambil pelakor, mending kau yang ambil Tuhan. Aku lebih rela Tuhan kalau suamiku kau yang ambil. Hati-hati bapak-bapak, hati-hati. Ya, bertobat. Amin. Ya, jadi saya berdoa, mari kita semua mau dibentuk, lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Makanya dikatakan, mari saudara, waktu kita berakar, kita dibangun, kita bertumbuh, berbuah.
Artinya berbuah apa? Hidup kita bisa dinikmati oleh orang lain. Dia kok gitu ya, dulu pelit minta ampun, sekarang kok ya tukang memberi loh. Sekarang kok baik, dulu kalau ngomong itu marah-marah, sekarang kok begini ya. Kita jadi istri tiba-tiba berubah. Suami lihat, saya sudah banyak mendengar kesaksian ibu-ibu yang konseling, Bu, suami saya itu nggak mau berubah-berubah. Saya bilang, Bu, firman Tuhan berkata, istri tanpa perkataan menangkan suamimu. Kau dulu yang berubah, ndak usah tuntut suami berubah, kita tuntut diri kita untuk berubah. Waktu kita berubah, maka firman Tuhan bilang, satu orang berubah, satu orang diselamatkan, maka seisi rumah akan diselamatkan. Ketika saya berubah, saya melakukan semua untuk Tuhan. Saya bikin kopi untuk Tuhan, saya bersih-bersih rumah untuk Tuhan. Tiba-tiba suami saya lagi duduk, dia datang, aku bikinin kopi. Tumben, nggak tahu enak atau tidak, tapi itu dengan cinta. Dia berubah. Akhirnya bantu cuci baju, bantu ngepel, bantu nyapu. Kita nggak perlu ngomong. Itu artinya kita mengalami perubahan. Hidup kita ini berbuah. Tapi jangan buahnya asem, ya, karena bikin sakit gigi, ngilu gigi kalau makan buah asem. Buahnya yang manis supaya bisa dinikmati oleh orang lain. Saya mengucap syukur, saudara, kalau Tuhan tidak menjamah hidup saya nggak kenal Dia, saya tidak bertumbuh, tidak berakar, tidak berbuah, maka mungkin saya dulu sudah mati karena bunuh diri, saya binasa, saya menuju ke neraka. Tapi karena saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, puji Tuhan, tidak akan pernah ada Debbie Basir yang seperti hari ini kalau saya tidak diproses oleh Tuhan. Karena itu jangan pernah menyalahkan keadaanmu, jangan pernah salahkan prosesmu. Kalau engkau sudah melihat nanti, memang jawabannya kita belum dapat sekarang. Waktu saya diusir dari rumah, saya bilang, kenapa Tuhan saya diusir? Kenapa Tuhan saya diusir? Sekarang saya bilang, Tuhan terima kasih karena aku diusir. Karena kalau saya tidak diusir, saya tidak jadi seperti hari ini. Amin, saudara. Apapun proses yang sedang kau hadapi, kita mau berkata, aku mau Tuhan, sekali Yesus, tetap Yesus. Saya minta kita semua nyanyikan pujian ini. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita mau katakan, sekali Yesus, tetap Yesus. Kami mau tetap di dalam Engkau, berbuah dan berangkat dalam Engkau. Dalam segala keadaan kita mau katakan di hadapan Tuhan, kami mau tetap percaya kepadamu Tuhan. Yesus sekali, Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dari awal katakan pujian ini, saudara. Baru di setiap musim kehidupan, di setiap musim kehidupan. Amin Tuhan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona. Tuhan, Kau beri hidup Tuhan, dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang
kita tutup mata dalam hadirat Tuhan, saudara. Biar kita mau katakan di hadapan Tuhan, apapun keadaan kami hari ini Tuhan, kuatkan kami di dalam Engkau. Biar kami dalam proses berakar, Engkau pegang tangan kami Tuhan. Seberat apapun yang sedang kami alami hari ini, mungkin kami sedang dibentuk untuk melepaskan pengampunan, mungkin kami sedang dibentuk untuk mempercayai Tuhan dalam hal keuangan, atau mungkin hari ini kami sedang khawatir akan masa depan kami. Kami mau tetap memandang kepada Yesus, sebab Engkau yang berjanji menyertai kami di setiap musim hidup kami. Saat berlimpah ataupun kurang, saat lemah ataupun kuat, kami tetap mau ada di dalam Engkau Tuhan Yesus. Supaya sampai satu kali nanti ketika kami dipanggil pulang, berdiri di hadapan tahta pengadilan-Mu, Engkau menyatakan bahwa kami berkenan di mata-Mu Bapa. Mampukan kami Tuhan untuk menjalani setiap proses ujian iman. Hamba berdoa, pakai setiap anak-anak-Mu Tuhan di kota Paraan, untuk mereka boleh menjadi berkat, memenangkan kota ini bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Hidup mereka berbuah bagi Kristus, sehingga orang lain akan melihat bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan yang berbuah di dalam Engkau. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati keluargamu, rumah tangga, pernikahanmu, diberkati anak cucumu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Tuhan mencukupkan semua yang kau butuhkan, bahkan hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, mari katakan bersama. Dalam setiap perbuatan, dalam setiap yang kami lakukan, sungguh-sungguh mencerminkan bahwa itu adalah sebuah sikap penyembahan kami. Sebab penyembahan bukan sebuah lagu, tapi sikap hidup. Penyembahan adalah kehidupan di hadapan Tuhan. Biar Engkau dapati kami menjadi orang-orang yang benar di mata-Mu ya Bapa. Kami tidak perlu mencari pembenaran manusia, tapi kami ingin dinyatakan benar di hadapan Tuhan. Sebab kebenaran Tuhan itulah yang sejati. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami buka hati bagi firman Tuhan. Sama-sama kita katakan di dalam nama Yesus. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Saya mengucapkan pertama-tama terima kasih buat Bapak Gembala, Pak Samuel dan juga Ibu yang sudah mempercayakan pelayanan ini kepada kami. Ya, kita kembali berjumpa ya. Yang dulu kayaknya tahun lalu ya Pak ya. Setahun sekali jatahnya ya. Haleluya. Ya saudara, ya kita ini berkata kita menyembah Tuhan, tapi penyembahan yang sesungguhnya itu bukan sekedar lagu tapi sikap hidup kita. Ya, dan saya percaya ada berkat Tuhan bagi orang yang mau sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Coba kita baca dulu Mazmur 5 ayat yang ke-12 ya. Mazmur 5 ayat yang ke-12 berkata, kita akan lihat bersama, ya kita baca bersama dengan suara yang keras dan imani di dalam hatimu. Katakan 1, 2, 3. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Ya, baca sekali lagi. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Siapa yang mau hidupnya dipagari dengan anugerah? Luar biasa nggak Bapak Ibu? Pagarnya bukan kawat duri. Kalau sekarang orang bangun rumah, pagarnya tinggi, tembok-tembok dikasih pecahan botol karena takut nanti maling masuk, orang jahat masuk. Itu pagar yang dibuat manusia. Tapi Alkitab berkata kalau kita menjadi orang benar, yang memagari kita adalah anugerah Tuhan. Kalau pagarnya tembok tinggi, kawat duri, dikasih pecahan botol, tetap masih bisa tembus maling enggak? Bisa, ya.
Sekuat apapun kita berusaha memagari hidup kita, nggak akan pernah bisa lolos dari yang namanya malapetaka atau apapun. Tetapi kalau Tuhan yang memagari hidup kita dengan anugerahnya, sebaliknya orang mau berbuat jahat sejahat apapun pada kita, maka berkat Tuhan menjadi milik kita. Tapi syaratnya di sana dikatakan, sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Syaratnya harus menjadi orang. Ayat ini ditulis oleh Daud. Selama hidup Daud, ada dua musuh terbesar Daud. Bukan orang Filistin, bukan orang Amalek. Siapa musuh terbesar Daud di dalam hidupnya? Yang pertama adalah Raja Saul, Raja Israel sendiri. Ya, itu musuh terbesarnya. Dia mau bunuh Daud, lari, Daud bersembunyi, hidup Daud terlunta-lunta karena musuh yang pertamanya adalah Raja Israel, saudaranya sendiri, orang yang dibelanya, yang Daud kalahkan Goliat sehingga bangsa Israel tidak jadi dikalahkan oleh orang Filistin. Yang pertama Raja Daud. Musuh yang kedua yang sangat berat bagi Daud siapa? Anaknya, yaitu Absalom, anaknya sendiri. Memang Bapak Ibu, kita kalau musuhan dengan orang lain yang tidak ada hubungan apa-apa, itu lebih gampang. Makanya saya tuh tidak pernah layani orang kepahitan. Bu, doakan saya kepahitan. Sama siapa, Bu? Sama sopir angkot. Belum pernah ada, saudara. Atau saya kepahitan, Bu, sama siapa? Sama tukang sayur, Bu. Pahit saya, dia jual sayur busuk. Tidak pernah ada orang kepahitan sama sopir angkot, sama tukang sayur, sama tukang jual kelontong, nggak ada. Orang kepahitan sama orang terdekat. Karena yang sangat menyakitkan itu ketika kita ini disakiti atau dimusuhi oleh orang terdekat. Musuh terbesar Daud dalam hidupnya itu cuma dua ini. Kalau melawan orang Filistin, melawan orang Amalek, Daud siap maju membunuh. Tapi melawan dua orang ini, masalahnya Daud tidak bisa membunuh. Saudara, Daud itu teruji sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena ujian dua ini. Ketika akhirnya Daud menang dalam pertempuran melawan Goliat, Israel mengeluk-elukkan Daud. Dia diangkat jadi raja, jadi panglimanya Raja Saul, dijanjikan mau dikasih istri sebagai anaknya Raja Saul akan dapat istri Daud. Tetapi apa yang terjadi ketika orang memuji-muji Daud? Saul iri, dan iri hatinya itu yang besar kepada Daud sehingga dia berusaha untuk membunuh Daud. Daud salah apa, saudara? Masalah orang iri sama kita itu kan bukan salah kita, iya enggak? Itu kan masalah dia kan. Orang dia yang iri, saya ini enggak ngapa-ngapa loh, tapi kok ada orang iri ya sama kita ya. Saudara nggak usah tanya kenapa ya memang ya itu urusannya dia memang yang iri. Dan Daud itu masalahnya, kenapa Daud teruji sebagai orang benar? Kita lihat dulu Bapak Ibu. Ketika Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, apa yang dia lakukan, saudara? Kita baca 2 Samuel, kita baca dulu 1 Samuel 26. Hari ini namanya Pak Samuel banyak disebut. 1 Samuel 26 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11 kita akan baca. Kenapa Daud terbukti sebagai orang benar dan Tuhan menyertai dia? Ketika Raja Saul terus mengejar Daud, waktu pertama kali Daud punya kesempatan untuk bunuh Saul. Pada waktu itu dia tertidur juga di gua, lalu Daud mendekati, Daud cuma potong ujung jubahnya Saul. Dan besokannya Daud teriak sama Saul, "Hai Raja, aku sebenarnya punya kesempatan untuk membunuh engkau. Lihat, ujung jubahmu sudah aku potong. Berarti aku sudah ada di sampingmu tanpa engkau sadari. Aku punya kesempatan untuk membunuhmu, tapi tidak kulakukan." Yang kedua, Daud punya kesempatan kedua untuk membunuh Saul. Kita baca bersama 1 Samuel 26 ayat 8 dan 9. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud,
pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini, dengan satu tikaman saja. Tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Tapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Ayat yang ke-10, lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendil itu, dan marilah kita pergi. Waktu yang kedua, Saul terus mengejar Daud, saudara. Diajak semua prajuritnya. Daud ini melarikan diri, saudara. Aduh, saudara bisa bayangkan ya. Daud itu lari tidak enak, saudara. Dia bersembunyi di gua-gua, dia bersembunyi di padang gurun, itu melarikan diri dalam keadaan ketakutan. Dan ada kesempatan loh, ada kesempatan untuk dia bisa bilang, sudahlah saya akhirilah semua cerita ini ya. Aku yo pengen hidup tenang. Ya, sampai kapan aku seperti ini dikejar-kejar Saul? Ada kesempatan pertama, tapi Daud tidak ambil itu. Kesempatan kedua, ketika Saul dan seluruh prajuritnya tertidur, Daud berdiri di sampingnya, saudara. Lalu anak buah Daud, Abisai, berkata begini, Raja, dia pakai firman lagi ya. Coba lihat, dia bilang, ya Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, sebab itu ya biarkanlah kiranya aku tikam dia sekali saja, aku tikam dengan tombak, karena lagi tidur. Nggak usah 2 kali, sekali tikaman mati Saul. Kalau Daud ini orang yang tidak benar, dia langsung ngomong apa? Puji Tuhan. Betul, betul, memang Tuhan sudah berfirman akan menyerahkan musuhku ke dalam tanganku. Hati-hati loh saudara, nasihat yang kelihatannya pakai firman loh, belum tentu itu benar. Abisai bilang, ini saatnya ya. Di ayat yang lain ketika pertama kali Daud mau bunuh dia, anak buahnya juga berkata, Yoab bilang, inilah Tuhan telah menggenapi firman-Nya, dia menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Tapi Daud bilang, jauhlah kiranya daripada hal itu. Jangan engkau jamah orang yang diurapi Tuhan. Daud sangat percaya bahwa Saul memang diangkat, dia diurapi Tuhan. Bahkan sekalipun urapan itu sudah tidak di atas kepala Saul, Alkitab berkata roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Tapi Daud tidak mau mengotori tangannya. Dia berkata, kalau memang Saul mati, biarlah dia mati karena ajal, atau karena dia mati di medan perang, tapi bukan tanganku yang akan membunuh Saul. Saudara, ini diperlukan satu sikap yang ya kadang-kadang kita ini sebagai orang Kristen, kita diizinkan Tuhan ada musuh ya. Lalu Alkitab berkata, berdoalah bagi musuhmu. Siapa di sini yang sudah pernah berdoa bagi musuhnya? Belum ada. Saya doakan biar ada musuh lagi loh. Ya, Tuhan itu izinkan kita ada musuh supaya kita belajar mempraktekkan firman, berdoa untuk musuh kita. Memang tidak gampang. Ya, tidak mudah saudara, tapi Tuhan izinkan seringkali perkara karena Dia ingin menguji hatimu. Apakah engkau itu benar di hadapan Tuhan atau tidak? Ya, jadi jangan ya ada yang bilang saya berdoa Bu bagi musuh saya. Saya bilang Tuhan, aku tidak mau membalas dia. Karena pembalasanmu lebih kejam Tuhan pasti. Kalau Tuhan yang balas habis kau. Yang kedua saudara, akhirnya singkat cerita, ketika itu kita baca ya di sana Daud akhirnya berkata biar dia mati karena pedang. Akhirnya Daud berteriak dari lembah ke lembah, dia bilang Saul ya bangun. Dia bilang aku membawa tombak dan lembingmu.
Artinya apa? Hari ini nyawamu berharga di mataku. Aku tidak membunuh engkau. Lalu Saul menjadi sadar dan berkata, aku telah berdosa di hadapan Allah. Biarlah Tuhan mengampuni aku. Tapi mulai hari ini, kata Saul, aku tidak lagi akan mengejar dan membunuh engkau. Karena 2 kali sudah aku berhutang nyawa kepadamu. Akhirnya Saul pergi, saudara tahu kisahnya. Lalu Saul diserbu oleh orang Filistin dan Saul mati bunuh diri. Dia letakkan pedangnya di tanah. Dia suruh anak buahnya Abner untuk bunuh aku. Karena Israel terpukul kalah oleh orang Filistin. Dia bilang, aku tidak mau ditangkap oleh orang Filistin. Mereka pasti akan menyiksaku. Bunuh aku dengan pedangku. Tolong bunuh aku. Prajuritnya tidak mau. Dia bilang, raja, jauhlah dari tanganku untuk membunuh engkau, rajaku. Tolong bunuh aku. Tapi prajuritnya nggak mau. Lalu Saul menancapkan tombaknya, pedangnya di tanah. Lalu dia menjatuhkan diri di atas pedangnya sendiri. Dan dia mati. Tidak usah kita yang berperang. Jangan kotori tanganmu. Sejahat apapun orang kepada kita, duduk di kaki Tuhan. Amin, saudara. Maka Tuhan akan bela. Pastikan hatimu tidak tercemar. Pastikan tanganmu tidak tercemar. Lalu ketika akhirnya Saul mati, Daud duduk di kursi kepemerintahan. Dia diangkat Tuhan menjadi raja. Dia berkuasa atas Israel. Apa yang Daud lakukan sehingga dia terbukti benar di hadapan Tuhan, saudara? Ya, kita lihat ya, ketika Daud akhirnya diangkat oleh Tuhan menjadi raja, dia tidak ya membalas lagi Saul. Bahkan ketika Saul hidup pun ya, Daud tidak pernah berniat untuk membunuh Saul. Yang kedua, saudara, kita baca bersama 2 Samuel pasal yang ke-9. Waktu Daud sudah menjadi raja ya. Waktu Daud sudah menjadi raja, Daud melakukan ini, saudara. Mari kita lihat ya, supaya engkau terbukti benar di hadapan Tuhan. 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang pertama mulai. Waktu Daud sudah menjadi raja, dia berkata begini, baca bersama. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Daud ingat kepada Yonatan anak Saul ya. Lalu ayat yang berikutnya kita lihat bersama, ayat yang kedua. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, engkaukah Siba? Jawabnya, hamba tuanku. Ayat yang ketiga. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Siba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Ayat yang keempat, tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Siba kepada raja, dia ada di rumah Makir bin Amiel. Ayat yang kelima. Ya, sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Ayat yang keenam. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset, jawabnya, inilah hamba tuanku. Ayat yang ketujuh. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu, dan aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Bapak Ibu, kenapa Daud itu akhirnya terbukti benar waktu dia sudah duduk di kursi kepemerintahan raja? Ya, dia tidak ada sedikit pun niat jahat terhadap keturunan Saul. Dia panggil orang cari tahu, masih ada nggak keturunannya Raja Saul? Aku ingin menunjukkan kasih yang dari Allah. Akhirnya ditemukanlah satu yang namanya Mephiboset, ini anaknya Yonatan, dia cacat kakinya. Ya,
Lalu akhirnya saudara dia panggil Mefiboset datang ke istananya, dan Alkitab dengan jelas berkata Daud mengembalikan segala tanah-tanah milik Raja Saul, semua kebun anggurnya, semua harta milik Saul dikembalikan kepada Mefiboset, dan dia hidup bahagia dengan keluarganya. Bahkan Daud berkata, mulai hari ini engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Wow, Bapak Ibu, banyak orang ketika disakiti, kepahitannya itu 7 turunan. Ya, pokoknya sampai turunan berikutnya saya tidak akan pernah mengampuni dia. Tapi hari ini kita belajar, kenapa Daud diberkati Tuhan dan dia dipagari dengan anugerah dan rahmat Tuhan. Kalau saudara mau melihat hidupmu dipagari oleh anugerah Tuhan, ya jangan pernah balas jahat dengan jahat, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Mari kita tunduk kepada firman saudara. Memang tidak mudah. Saya itu kalau ketemu banyak orang Kristen ya, datang, Bu saya itu kepahitan Bu, oh, itu mertua saya jahat, ipar saya itu jahat. Saya jawab begini, doakan. Mungkin mertuamu itu jahat sama kamu, saya bilang karena kamu jarang kasih duit. Coba kalau dia makin jahat, kamu makin sayang, kirimin makanan, kirimin roti, tapi jangan kasih sianida. Ya, kirimin dia, kasih duit. Saya percaya tidak ada kejahatan yang bisa kalah dengan kejahatan, tapi karena kejahatan hanya bisa dikalahkan dengan kalau dia jahat sama kamu, itu artinya kamu kurang berbuat baik sama dia. Tidak ada amin. Tapi orang Kristen tuh ya kalau dinasihatin begitu Pak, jawabannya gini, enak aja, ibu ndak rasa. Saya bilang, kamu itu telepon saya untuk apa? Minta nasihat firman kan? Saya kasih nih nasihat firman. Ya tapi kan karena ibu ndak rasa, ya sudah kamu minta nasihat sama dukun sana. Heran ya, dikasih nasihat sesuai firman, dibantah saudara. Dibantah habis. Ibu sih ndak rasa jahatnya mertua saya. Coba kalau ibu punya mertua kayak gitu, saya nggak tahu itu lagi bagaimana. Ya Allah, subhanallah. Saya jadi bingung ya. Orang-orang Kristen tuh datang, Bu suami saya tuh jahat, selingkuh, gini. Ibu berdoa. Saya cuma bisa nasihati ibu berdoa. Enak aja berdoa bro. Saya sudah berdoa Bu, 10 tahun saya berdoa buat suami saya. Ya tetap berdoa sampai ibu melihat jawabannya. Ya karena ibu tuh nggak rasa jahatnya suami saya. Kalau udah gitu saya jawab, siapa yang suruh kau kawin? Syukur. Emang saya suruh kau kawin sama dia? Pusing saudara, nasehatin orang Kristen, dikasih firman, tidak terima. Lah terus ibu mau saya nasihatin apa ibu? Cerai saja. Terus ibu bilang, yes. Saudara, firman itu berkuasa. Cuma sayang banyak orang yang tidak percaya dan akhirnya tuh mereka tidak mau melakukan. Kenapa? Karena memang melakukan firman itu harus mengalahkan kedagingan. Ya. Banyak orang bercerai kan gara-gara mertua. Ya saya cerai sama suami saya Bu, kenapa? Terlalu banyak campur tangan mertua. Saya bilang sebenarnya Tuhan mau bentuk kamu lewat mertuamu loh. Kenapa kamu kalah memilih perceraian? Ya harusnya kamu berbuat baik sama mertuamu. Dia jahat kasih duit. Amin. Aminnya tuh kok kayak berat ya. Jangan-jangan ngomong juga, ibu nggak tahu mertua saya. Ya udah beli tanaman ada yang lamanya lidah mertua. Itu kayak pedang, taruh di rumahmu. Kalau mertuamu datang bilang, Bu ini tanaman namanya apa? Lidah mertua. Terus itu maumu maksudnya. Saudara, ya kita belajar kenapa Daud itu memang menjadi orang benar tuh tidak mudah, tapi berkatnya itu luar biasa. Masalahnya orang Kristen tuh semua mau berkatnya. Tadi tak tanya, siapa yang mau diberkati Tuhan? Angkat tangan. Siapa yang mau hidupnya dipagari oleh anugerah? Semua angkat tangan. Begitu tanya, siapa yang mau mengampuni mertua? Saudara, ya inilah kehidupan. Semua yang terjadi di hidup kita itu adalah sebagai pembelajaran. Supaya kita ini semakin hari semakin. Saya ini sudah mengalami semua proses itu. Ya, dan saya tetap menjalani, saya tetap berbuat baik. Dulu orang yang fitnah saya, orang yang kasar sama saya. Sekarang saya yang sekolahin anaknya. Tidak apa-apa. Supaya engkau terbukti benar di mata Tuhan. Amin.
supaya hidupmu dipagari oleh anugerah. Aduh, saudara itu belum merasa hidup dipagari oleh anugerah. Saya itu udah rasa, saudara. Ya, saya sudah rasa. Saya kemana-mana tuh ke luar negeri, saudara, nggak pengen naik bisnis kelas. Diundang pun saya bilang beli ekonomi aja ya Pak. Tiba-tiba ada orang tanya, ibu tanggal sekian sampai sekian kemana? Oh saya nggak bisa Pak, saya ke Sydney. Oh ibu ke Sydney? Iya, udah dapat tiket? Sudah. Visa sudah punya? Belum. Sini saya urusin visanya. Saya nggak datang, saya nggak ngurus, cuma minta kirim paspor, udah jadi dikirim. Bu, visa Australia sudah keluar ya. Loh, saya tanda tangannya di mana? Sudah, lobi-lobi sorga. Amin. Itu orang kalau hidupnya dipagari anugerah tuh saudara, jangan iri sama saya, jangan iri. Mau nggak memberkati, mau nggak jadi orang benar, mau nggak melepaskan pengampunan? Hello. Itu aja. Ditanyain lagi, ibu sudah beli tiket? Oh sudah Pak, dari gereja sana yang ngasih. Tiketnya apa Bu? Ekonomi. Bisa kirim? Iya, saya upgrade ke bisnis. Dipagari oleh anugerah. Saya bilang, enggak usah Pak, saya naik ekonomi aja cukup. Bu, tubuh ibu itu bait Allah. Haleluya saudara. Saya nggak mikir loh. Tuhan kirim, orang lain mikir loh. Iya nggak? Kita nggak pernah mikir saudara. Tapi Tuhan tuh ajaib. Hidup dipagari oleh anugerah tuh begitu. Saya sekarang nggak pernah beli baju. Ibu sekarang di Zara ada keluar model baru. Ibu pergi ke sana ya, beli semua ya Bu, saya yang bayar. Anugerah tuh. Makanya jangan iri kalau lihat saya pakai baju bagus. Itu karena dikasih anugerah. Ya, sepatu, tas yang saya pakai itu semua anugerah. Saya nggak pernah beli. Saya nggak pernah beli saudara, anugerah. Mana mau saya beli sepatu gini 15 juta, ini 15 juta ini. Tapi bukan saya yang beli, bukan saya. Tiba-tiba Bu, saya lagi di Singapura, kaki ibu nomor berapa ya? Aduh, nggak usah repot-repot Bu, kenapa lagi? Nggak, kaki nomor berapa? Nomor 40 ya sudah, tiba-tiba dikirim ke rumah. Bagaimana saudara? Ya, hidup dipagari oleh anugerah itu jangan iri. Orang tuh ngomong, Bu Debbie sekarang hedon, sepatu 15 juta, sepatu, tas 30 juta. Dikasih. Anugerah, hidup saya ini anugerah. Hidup saya ini anugerah. Uang saya, Tuhan berkati saya untuk bangun gereja di desa-desa. Untuk bangun tuh pendeta-pendeta miskin di desa. Karena saya nggak tega beli tas 30 juta aja, saya nggak tega. Nggak tega saya. Kenapa? Tuhan bilang 30 juta jadi satu pastori di desa. Ngapain? Kalau saya pakai tas mahal, percayalah itu dikasih orang. Benar. Itu namanya hidup dipagari oleh, makanya orang enak banget ya Bu. Iya, saya mau jalan-jalan ke Bali aja. Ibu sudah punya hotel mau ke Bali? Ya gampang lah, nanti di sana saya booking sendiri. Udah ya Bu, saya udah bookingkan. Mulia. Nggak main-main loh saudara. Kita tuh berjalan, hidup dipagari oleh anugerah tuh terjadi. Semua orang kepengen itu, tapi mau ndak engkau melakukan firman? Ketika engkau disakiti, lepaskan pengampunan. Ketika engkau punya kesempatan untuk balas, engkau ndak balas. Lalu yang terakhir, kenapa Daud itu dianggap berkenan di hadapan Tuhan? Saudara, ketika Saul sudah mati, Daud menjadi raja, dia melahirkan anak. Anaknya ini Absalom, memberontak terhadap dia, pengen bunuh dia lari lagi dari kerajaannya. Bisa nggak sebagai raja dia bilang, bunuh tuh anak saya, kurang ajar, bisa kan? Itulah yang membuat Daud itu musuh terbesarnya itu lagi Absalom. Kenapa? Dia tidak sanggup membunuh darah dagingnya sendiri. Daud memilih ngalah, dia keluar dari istana, mereka melarikan di padang gurun, mereka menyeberangi sungai dengan para prajuritnya. Para prajuritnya juga gondok, nih Daud ya, kebangetannya, bisa kan dia bunuh anaknya satu itu tok. Tapi Daud tidak melakukan itu, dia lari. Ketika dia lagi dalam pelarian dari Absalom anaknya saudara, lihat baca bersama, dia ketemu sama satu orang yang juga masih Saul ya, kita lihat di sini 2 Samuel pasal yang ke-16. 2 Samuel pasal 16 kita baca bersama. Mulai ayat yang pertama. Kita baca, ketika ini dia lari dari Absalom nih ya. Ketika Daud baru saja melewati puncak, datanglah Siba, hamba Mefiboset mendapatkan dia.
membawa sepasang keledai dan muatan 200 ketul, 100 kue. Kita lewati aja ya, kayaknya ayat yang kelima kayaknya. Ya, 2 Samuel kita lihat ya, ayat yang kita lompat ayat yang kelima. Ketika raja telah sampai, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul, ya, kaum keluarga jauhnya Saul. Ia bernama siapa? Simei, ya, bin Gera. Lalu dikatakan di sana, sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk Daud. Ya, ini saudaranya Saul, ya. Dia terus mengutuki Daud. Coba kita baca ayat yang ke-6. Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Ayat yang ke-7, beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk, enyahlah engkau penumpah darah orang Dursila. Dia maki-maki Daud, saudara. Ayat 8, ya, Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirudung malang karena engkau seorang penumpah darah. Daud dalam keadaan stres, dia lagi lari dari anaknya Absalom, ketemu orang maki-maki. Saudara, engkau lagi stres, engkau lagi tertekan, ada masalah, ketemu orang maki-maki kau, ngutuki kau, apa yang kau lakukan? Tertawakan dirimu sendiri. Ya, dikatakan di sana ayat yang berikutnya, ayat yang ke-9. Lalu berkatalah Abisai anak Seruya kepada raja prajuritnya Daud. Dia bilang apa? Mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkan aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Prajuritnya aja jengkel. Lihat Daud dimaki-maki sama seorang perempuan. Ya, dia bilang ini anjing mati loh, saudara. Ya, anjing mati itu udah nggak ada gunanya, udah anjing mati lagi, ya nggak? Ya, tapi anjingnya Pak Samuel sini masih hidup, jadi masih berguna. Saya turun dari mobil disambut, wik, ya, masih hidup, masih berguna anjing kalau masih hidup. Tapi anjing sudah mati tidak berguna, udah anjing mati lagi. Dia bilang, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkan aku menyeberang, tak penggal kepalanya. Daud sebagai raja waktu itu bisa nggak ngomong, iya penggal aja, kurang ngajar, aku udah stres begini dikejar anakku Absalom, dia lagi maki-maki kita. Apa yang Daud katakan, saudara? Ayat yang ke-10 baca bersama. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruya? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Daud jawab kepada anak Seruya, dia bilang apa? Apa urusannya denganmu? Kalau Tuhan yang memang menyuruh dia mengutuki aku, terus aku bisa buat apa? Kalau memang Tuhan yang berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapa yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Daud sangat percaya semua yang terjadi dalam hidupnya itu dalam kendali Tuhan. Jadi hari ini kalau saudara lagi dikutuki orang, bilang aja, ya siapa tahu memang Tuhan yang suruh dia mengutuki aku. Bagianku hari ini menjaga hatiku, menjaga sikapku, agar aku tetap kedapatan benar di hadapan Tuhan. Tapi kita kan main ya, ketemu orang maki-maki kita, belum tahu dia, belum tahu ya kamu kenal nggak sama bapak saya? Kagak. Oh ya udah, kenalan dulu. Kita kan suka begitu. Daud, anak buahnya bisa, Daud langsung ngomong, iya menyeberang sana, penggal saja kepalanya. Ini orang nggak menghormati raja. Seringkali Tuhan akan izinkan kita direndahkan. Seringkali Tuhan akan izinkan hal-hal yang pahit menimpa kita. Tapi ingat, semua yang terjadi di hidupku itu adalah seizin Tuhan. Amin. Ya, makanya saya dulu waktu dipermalukan, saya ditelepon pengacara, Bu, saya tuntut itu pendeta ya. Dia sudah mencemarkan nama baik ibu, diumumin di multimedia. Saya tuntut ya Bu, ibu ndak usah bayar saya. Saya bilang ndak usah Pak, biar dia berurusan dengan Tuhan. Kalau Tuhan yang mengizinkan itu semua terjadi,
Saya percaya Pak, semua yang terjadi di izin Tuhan dalam hidup saya itu seizin Tuhan. Kita mau apa kalau Tuhan yang izinkan? Engkau mau marah? Apa hakmu marah sama Tuhan? Hari ini saudara, mari biarlah kita kedapatan sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Kita tahu pada akhirnya apa yang terjadi dengan Absalom. Ketika Absalom maju untuk melawan pasukannya Daud, Daud pesan kepada Yoab panglimanya, kamu maju berperang, tapi satu, jangan kau bunuh Absalom. Jangan engkau berlaku kasar terhadap dia, sebab aku mengasihi dia anakku. Tapi Yoab panglima Daud ini udah jengkel. Nih orang bikin masuk kita dalam masalah, kita keluar masuk hutan gara-gara dia. Waktu maju peperangan, Absalom naik kuda, kesangkut kepalanya di dahan pohon. Kudanya lari sendiri, Absalom tergantung di pohon. Tuhan tuh selalu punya cara kok, ya, untuk menggantung kepala orang-orang itu di pohon. Tapi saudara enggak usah berdoa begitu, Tuhan gantung dia Tuhan. Enggak usah, ya. Ada selalu cara, percayalah, kefasikan tidak akan pernah menang melawan kebenaran. Dan Tuhan selalu ada di pihak orang-orang yang benar. Tapi kenapa Tuhan izinkan itu? Satu, untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang imanmu itu lebih murni daripada emas yang teruji di dalam dapur peleburan api. Saya undang para imam musik maju ke depan. Bapak Ibu, ya, kita percaya tadi firman Tuhan berkata, kita baca kembali tadi Mazmur pasal yang kelima ayat 12 tadi, biar ini menjadi renungan kita supaya kita mau melakukan. Baca lagi satu kali bersama-sama, 1, 2, 3. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Ingat, kalau kita mau diberkati Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan berdaulat penuh atas hidup kita. Bangkit berdiri bersama. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Bilang pada Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mari angkat tanganmu saudara, percaya bahwa semua yang terjadi, Engkaulah Raja kami Tuhan, Engkaulah, yes, katakan Tuhan, aku percaya Engkau berdaulat. Amin. Atas hidupku, ku berserah. Mari tutup matamu di dalam hadirat Tuhan. Percayalah apapun yang sedang kau alami hari ini itu seizin Tuhan. Tetaplah berespon dengan benar. Tetaplah percaya bahwa Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Tidak lama lagi saudara, Dia hanya mau melihat kesetiaanmu. Sebab cepat atau lambatnya doamu dijawab itu hanya tergantung dari ketaatanmu yang penuh kepada firman Tuhan. Bilang, Tuhan jagai hatiku supaya tidak tercemar, jagai hidup kami supaya tidak ada tercemar oleh dosa apapun. Kami mau menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Sebab tidak main-main, firman-Mu berkata Tuhan memberkati orang benar dan membagari hidup kita dengan anugerah dan perisai. Tuhan mau engkau mengalami anugerahnya dalam hidupmu, tapi seringkali dosa yang menjadi penghalang Tuhan bekerja.
Hari ini nyatakan imanmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan memenuhi hati dan hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin.